Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Haris Winanda. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tentang mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, di mana kali ini tugas yang saya ingin sampaikan terkait tentang yang berjudul Landasan Hukum Etika dalam Jurnalisme Data dan Jurnalisme Investigasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang terkait landasan hukum investigasi. Jadi, di sini saya ingin, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, yang menyimpan, mengelola dan menyampungkan akademis baik di dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik manapun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Sejalan yang tersedia, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perimahan media, media elektronik, dan kantor berita, serta penahan media lain yang mencoba menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalakan informan kantor Berlin. Perusahaan pers yang melayani media elektronik atau media lainnya serta masyarakat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait tentang etika jurnalisme data. Bagian ini berupaya untuk menjelaskan media sosial sebagai sumber informasi pada posisinya sebagai data yang disebut dengan jurnalisme data driven journal. Istilah ini menggambarkan proses jurnalistik berdasarkan pada analisis dan penyaringan set data untuk membuat berita news story. Kegiatan jurnalisme data bertumpu pada data. Wartawan mencari bahan berita atau menentukan sudut pandang berita berdasarkan data yang tersedia. Jurnalisme data merupakan salah satu tren jurnalisme era digital. Jurnalistik online yang muncul berkat kehadiran big data di internet. Jurnalistik data atau jurnalisme data adalah salah satu bentuk pemanfaatan big data dalam proses penulisan berita. Selanjutnya ada etika dasar jurnalisme investigasi. Menurut bahasa etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat. Salah satu kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Jadi, etika ialah salah satu ilmu yang membicarakan masalah atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jelek, dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh dapat dicerna akal pikiran. Wartawan investigasi harus dilandasi dengan motivasi moral. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dorongan moral wartawan untuk menyampaikan suatu kebenaran yang dianggapnya perlu ditelusuri untuk disampaikan kepada masyarakat. Jurnalis memerlukan kode etik sebagai landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Jurnalisme investigasi memiliki sejumlah karakteristik. Terakhir, saya ingin membahas terkait tentang perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Jurnalisme data adalah warisan dua praktik jurnalisme yang lebih tua, infografik dan pelaporan dibantu komputer, assisted reporter atau CAR. Selanjutnya, praktik ini dapat dikaitkan dengan perubahan teknologi lainnya seperti adopsi komputer di newsroom, peningkatan akses terhadap sumber dan arsip elektronik, data terbuka, dan pengembangan World Wide Web. Jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data juga secara rutin digunakan sebagai sinonim, sementara
istilah yang lebih tua karena telah hilang seluruhnya. Jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data juga secara rutin digunakan sebagai sinonim. Sementara istilah yang lebih tua karena telah hilang seluruhnya. Alur kerja dapat dibagi menjadi berbagai tahapan. Yang pertama ada mengidentifikasi inti berita, peran potensial data dalam berita. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendapatkan kumpulan data yang tepat untuk menanggapi pertanyaan jurnalis. Ketiga, memodifikasi data agar siap untuk dianalisis, misal memperbaiki kesalahan pada pengumpulan data, menganalisis data dengan alat yang tepat, dan menyandingkan satu data dengan data yang lain jika relevan. 5. Memproduksi berita teks, visualisasi, elemen interaktif. 6. Penerbitan kumpulan data yang digunakan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengajak pembaca untuk berpartisipasi dengan menggunakan kembali data, mengomentari dan berbagi cerita melalui aplikasi di media sosial, serta mengirimkan lebih banyak konten melalui aplikasi media sosial. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.